Bismillahirrahmanirrahim, halaman 25. Al-faidatus saminatu, terakhir masa ini faidah yang ke-8. Jadi ada orang belajar sama Imam ya Syaqiq Al-Balhi 30 tahun, nyantren 30. Jadi kalau nyantren baru 3 tahun belum ada ilmunya, Bu, ya. Kamu siapa gurunya? Ustaz Sahrudin. Berapa tahun mondoknya? 3 tahun. Ya, ini namanya guru darurat, namanya, bener nggak? Namanya guru darurat. Kapan-kapan bisa diganti, bener nggak? Namanya itu juga guru darurat. Kalau yang asli mah nyantren guru 30 tahun, baru jadi kiai, baru jadi wali, begitu. Nyantren guru 3 tahun udah jadi kiai. Baru bisa ambil doang juga belum tentu ambil, baru bisa masak 3 tahun mah. Ya, nah gitu. Nah ini ya Imam Balkhi ini punya murid namanya Mahatim. Ditanya, Tong, lu mondok sama gue udah berapa tahun? Alhamdulillah guru udah 30 tahun. 30 tahun? Masya Allah, lama juga. Dapat apa 30 tahun? Alhamdulillah dapat 8 perkara. Astagfirullahaladzim, 30 tahun cuma dapat 8 perkara. Iya, dapat 8 perkara. Coba-coba gue lihat, disampaikan satu persatu sampai yang ke-8 ini. Apa yang ke-8? Al-faidatu saminatu, faidah yang ke-8. Ani ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin ba'duhum ila dinar wa dirham. Sungguh aku melihat setiap orang ini berpatokan, berpegang teguh di atas sesuatu yang berkategori makhluk. Saya lihat nih orang pegangannya makhluk aja, nggak mau pegangan nama Khalik sama Allah, memakhluk. Ada yang pegangan sebagian mereka kepada uang, cari uang. Kalau udah punya uang tenang, kalau nggak ada punya uang panik, gitu ya. Jadi sandaran hidupnya hanya dinar dan dirham. Ada yang model begitu, kerjaannya nyari duit, lu sampai orang sempat sembahyang sih, sampai orang sempat ngaji, kan gitu ya. Iya, begitu udah dapet duit, rumahnya udah dibagus-bagusin, bininya bininya didandanin di salon, sampai cakep tuh bini, rumah sampai bagus mewah, kendaraan sampai komplit, baru 2 bulan mati jadi lagi. Na'udzubillah min. Kan yang menguntungkan jadinya laki yang kedua. Ya, dia ngelancong, alhamdulillah ada janda kaya nih, ya enggak? Begitu janda kaya ya dilancongin, memang masih muda, dia mau. Akhirnya ditanya, janda neng, ini rumah punya siapa? Ya rumah kita. Laki lu gimana? Abaikan saja. Nah, merona dan merona di kuburan, ya enggak? Nyari duit mulu, orang ngaji habisnya, kan begitu ya? Nah iya, ada yang berpegangan begitu, sama uang aja, uang sama harta aja, sama duit aja, kagak sempet namanya ibadah. Ada lagi di sini wabadul mal wal mulki, sebagian lagi mencari kekayaan dengan harta dan jabatan. Jabatan aja dicari-cari, kekayaan aja dicari-cari. Wabil khirfa wasina, dan sebagian berpatokan, berpegang hidupnya dengan pekerjaan, dengan keterampilan. Wabadul makhluk muslim, sebagian lagi ada ya bersandar hidupnya dengan bos, dengan atasan, dengan majikan, dengan tuannya, dengan bosnya, begitu. Jadi nggak ada yang punya patokan hidup dengan Allah, gitu ya, pegangannya dengan Allah. Maka dikatakan sini fata'amaltu, maka aku merenung fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang hidupnya bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka hidupnya akan Allah cukupi. Makanya hidupnya orang yang tawakal kepada Allah, hidupnya senang, hidupnya damai, hidupnya tumaninah, hidupnya la khaufun alaihim walahum, ya nggak panik, gitu lah, karena punya sandaran Allah yang maha kaya. Begitu, itu ayatnya ya, bahwa hasbu, Allah cukupin, innallaha balighu amri, Allah lah yang akan mendatangkan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah jadikan tiap-tiap sesuatu ada kadar batasannya. Jadi Allah udah tentuin tuh rezeki. Makanya belajar kita berpasrah diri kepada Allah. Artinya semua urusan dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Udah dijamin sama Allah Ta'ala. Makanya kita tinggal nyari sesuai profesi, tapi jangan juga berlebihan. Yang dagang silakan dagangnya, yang ngantor silakan ngantornya, yang petani silakan taninya, yang nelayan silakan ke laut atau ke sungainya, silakan. Tapi ingat, itu cuma sebab zohir yang menentukan hasil atau tidaknya rezeki.
tetap berada di tangan Allah. Artinya tetap dia sholat 5 waktu, tetap dia hadir ngaji, tetap dia ibadah, jangan sampai putus hubungan kepada Allah. Nah, itu punya pegangan patokannya kepada Allah. Allah bakal cukupin, begitu. Allah bakal punya patokan. Jadi sebenarnya yang harus kita perjuangkan bukan urusan dunia kita, tetapi urusan kita punya akhir. Kalau akhirat kan nggak dijamin, Bu. Akhirat nggak dijamin, Pak. Yang dijamin urusan Makanya kata ulama, coba kita dijamin sama urusan akhirat ya, dunia nggak usah dijamin dah, karena kita bisa nyari. Ternyata yang dijamin Allah urusan dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merayap di atas muka bumi Allah jamin rizkinya. Tapi akhirat mah kagak dijamin. Kudu usaha. Pengen dapat surga ya kudu sholat, kudu puasa Ramadan. Kalau punya duit zakat, kalau punya duit mampu pergi haji. Pendek kata kudu ibadah. Orang sekarang kan banyaknya tawakal sama akhirat, sama dunia nggak tawakal, sama akhirat dia Bang lo harus sembayang bang, bagian dah bagaimana nanti nasib gua mati neraka itu urusannya. Jangan pasrah, kudu berjuang. Justru kita tawakal sama dunia aja, kita diomelin sama mertua, bener nggak? Kata mertua, mantu orang nyari duit ya, tawakal aja dah mertua, emang semua rezeki juga dari Tuhan, ngapain capek-capek? Kata mertua, mantu daglog lu, ngaji yang kelar ngapa yang lulus. Lah kalau ngaji orang lulus mah tawakal diem ya di rumah. Bukan begitu maksudnya, usaha mah tetap, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Makanya begitu, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupi saya dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu. Kata gurunya, faqala Syakik, berkata Syakik, waffaqallahu taala, semoga kamu dapat taufik dari Allah. Amin. Syakik didoain ya, Syakik apa? Hatim didoain sama siapa? Sama gurunya Syakik. Semoga kamu dapat taufik dari kenapa? Inni kunna ghatut Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan fajadul kutub al arba'ah taduru ala hadhil fawaid tsamaniyah. Wah, murid cerdas kamu. 8 perkara ini semua ada terangkum dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua ini berputar kepada 8 perkara ini. Faman amila biakana amil min kutablah. Siapa yang ngamalin 8 ini, maka sama juga mengamalkan 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oleh karena itu penting sekali kita hayati kembali 8 perkara yang telah lalu agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim, daripada pemahaman Hatim Al-Asam yang dididik 30 tahun ya. Belajar agama nggak bisa instan, setahun 2 tahun selesai, nggak bisa. 30 tahun mondok pesantren baru bisa. Ini ilmu boleh nge-share aja. Ya, guru kagak punya, yang didik siapa? Nggak jelas orang sekarang kan agamanya. Orang sekarang ini kalau nggak pesantren, nggak jelas agamanya. Jangan gampang percaya sama share-sharean. Dikit-dikit sharean, dikit-dikit apa namanya tuh? Ya, namanya YouTube, dikit-dikit. Kenapa? Kita nggak tahu bagaimana sejarah belajar agamanya. Kalau kita ilmu orang dulu kan bersandar, ada gurunya lagi. Makanya kalau kita baca hadis Bukhari itu ada haddasana. Kenapa sih haddasana? Ya dia punya guru, ada gurunya lagi. Jadi omongannya nggak pernah keluar dari omongan guru. Siapa orang yang udah jadi guru? Keluar omongannya jadi guru, pengkhianat agama. Hati-hati. Zaman sekarang banyak pengkhianat agama yang omongannya bukan dari gurunya. Kalau dia punya omongan dari gurunya, dia bakal selamat. Kenapa? Karena gurunya pun omongan dari gurunya lagi omongan dari gurunya omongan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan suka mengada-ada omongan ilmu agama ya. Jangan suka mengada-ngada bid'ah agama itu, jangan suka dibuat-buat, karena itu pengkhianat besar, pengkhianat terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Oh, kita hianat sama bos saja, kita berkhianat sama bos, dipecat kita berkhianat sama bangsa dan negara, dijebloskan penjara. Bagaimana kalau kita menjadi pengkhianat baginda Nabi Muhammad SAW?
Maka pastikan omongan kita yang kita mau keluarkan, kita mau share kepada orang lain harus berdasarkan dari pemahaman guru yang menyampaikan ilmu, yang gurunya itu tentunya punya guru lagi, sebagaimana diajarkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita semua bersahabat. Amin. Ya, kita punya guru karena guru kita adalah gurunya lagi. Alhamdulillah kita udah cek guru-guru kita di atas, punya guru-guru lagi di atas mereka sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah ngaji setiap malam Rebo, minggu pagi subuh, syiarkan, makmurkan, insyaallah bukan cuma dapat ilmu, dapat pahala ibadah haji. Amin ya rabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antal ghafurur rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.